Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan Riam Biru ya. Tadi pas gue bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ngerasa kayak Pak Haji Roma atau nggak sih? Iya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah datang seperti biasa di sini. Masih bareng Bro Ayung. Iya. Kita masih seperti biasa ya, mau ngobrolin horor. Dan cerita kali ini terus terang ya sama seperti biasa, Bro Ayung belum cerita apa-apa gitu. Dia cuman bilang ya ada cerita, kata ya udah mending langsung aja bro, jangan lama-lama intronya gitu kan. Waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ulangin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali buat teman-teman Mas yang selalu setia mantengin lapak horor. Sorry, bukan lapak horor. Riam Biru. Aduh, tadi aku masih kepikiran sama ucapanmu tadi. Ngobrolin lapak horor soalnya. Iya, Assalamualaikum berasa kayak Pak Haji Roma. Aduh, aku kayak nusuk banget gitu. Nah, oke. Nah, jadi hari ini aku mau cerita. Terima kasih ya masih diberi kesempatan buat cerita di sini, nggak saya cerita buat teman-teman semua. Bismillah, semoga ini bisa cun. Langsung masuk cerita ya. Langsung masuk aja. Jadi emang lu mau cerita apaan sih? Gue tanya dulu nih. Kita kan ngobrol ceritanya nih. Lu mau cerita apaan? Tentang tukang rias. Tukang rias. Rias pengantin. Gue jadi ingat salah satu cerita di lapak horor, judulnya Perias. Oh iya, pernah aku. Ya berarti gini aja, nanti judulnya Perias. Tapi ya periasnya lapak horor sama Riam gitu. Biru beda ya, gitu, beda ya, iya. beda cerita gitu. Kita masuk ke cerita ya. Jadi siang itu keadaan mulai hening setelah hampir semua pelayat itu pulang ke rumahnya masing-masing. Yang meninggal siapa, bro? Nanti, jadi cuman ada sisa 1-2 orang dari pihak keluarga yang masih bantu-bantu beres-beres rumah gitu, dan beberapa orang yang lain yang lagi nyopotin besi-besi itu yang buat kerodongan orang yang mandiin gitu kan. Mau dipulangin ke gudang masjid gitu. Nah, sementara di sisi rumah, katakanlah namanya Pak Darmanto, sedang duduk, matanya masih sembab, masih basah. Dia nampak banget sedih, lusuh gitu. Dia cuman bisa memandang ke depan di ruang samping itu sambil ya pikirannya dia nggak karuan antara sedih, kehilangan dan yang lain-lain gitu kan. Jadi seandainya waktu itu dia bisa tahu lebih awal, mungkin kejadiannya nggak seperti ini gitu. Jadi istri yang sangat dia cintai harus pergi gitu, berarti itu meninggalkan istrinya dia, ya. gitu, istrinya. Nah, istrinya katakanlah sebut saja namanya Yunda gitu. Dia meninggal dan saat itu dia nggak bisa berpikir banyak, nggak tahu mau ngapain gitu. Tadi mending lagi banyak pelayat, dia agak terhibur gitu. Sekarang dia mulai sesek lagi, nyesek, dan penyesalan yang terdalam. Kenapa aku nggak tahu lebih awal gitu? Aku merasa suami yang gak berguna, dan setelah ini aku nggak tahu bisa melanjutkan hidup atau enggak gitu. Jadi Darmanto itu seorang yang aku kenal, usianya sekitar 52 tahun. Istrinya bernama Yunda. Dia adalah salah seorang perias, yang sangat terkenal di satu bilangan di daerah Jawa Tengah gitu kan. Nah, bukan cuma perias kampung, tapi memang udah tingkatannya, udah levelnya lumayan gitu kan. Jadi ya sekecamatan, sekabupaten gitu. Ya, kabupaten untuk kalangan orang-orang umum, pejabat udah biasa banget pakai jasanya dia gitu. Jadi untuk masalah teknis sih banyak yang dipegang sama Darmanto. Jadi kayak untuk tenda, genset, dan ini tuh lebih lain-lain, berarti perias kayak gitu. perias pengantin kayak gitu ya. Iya. Itu banyak yang megang sama suaminya gitu. Jadi bukan cuma di daerah itu, tapi daerah-daerah luar juga sering pakai jasanya dia gitu. Alhasil dari itu semua perolehannya kan makin meningkat. Dari yang tadinya kecil, sekarang dia udah punya mobil, katakanlah mobil mewah, ada truk juga, ada mobil buat hari-hari juga, yang lain buat mendukung pekerjaannya dia gitu. Dia juga
akhirnya dari hasil itu gitu kan punya tanah di beberapa tempat dan juga merambah ke bisnis kuliner di beberapa tempat kayak gitu. Tapi ada yang aneh memang untuk Hyundai sendiri buat karyawan-karyawannya. Oh ya, karyawannya itu ada banyak, Bi. Jadi untuk yang selalu stuck ada di rumah itu ada sekitar 12 orang. Untuk yang buat perawatan 2 orang, ada yang buat style dekorasi itu khusus semua gitu, dan bagian genset juga ada gitu, sopir ada gitu. Tapi buat mereka ada yang aneh begini, Ibu Yunda itu jarang sekali menampakkan diri di depan karyawan. Jadi rumahnya kan rumah gede, rumah utama begitu, sampingnya ada kayak gudang besar, itu khusus untuk naruh studio lah ya. Studionya itu di situ, semua peralatan dan lain-lain hanya dibatasin satu ruangan yang buat lewat gitu aja, nggak terlalu gede. Tapi sedekat itu hampir mereka itu nggak pernah ngelihat yang namanya Bu Yunda gitu, kecuali memang karyawannya udah lama-lama banget. Itu salah satu karyawan yang agak baru, udah 2 bulan sih, namanya Denny gitu. Satu saat dia lagi makan siang, dia ngomong sama Yitno, karyawan yang udah 2 tahun gitu, Mas Yit, jane Bu Yunda itu kayak apa sih gitu. Aku pengen lihat Bu Yunda loh. Wes kowe nang kene arep di sini itu mau kerja apa mau macarin Bu Yunda gitu. Ya kerja no gitu. Ya kalau mau kerja nggak usah mikirin macam-macam, tinggal kerja yang benar, kita dapat gajian tiap bulan lancar, selesai gitu. Jangankan kamu, aku aja yang 2 tahun ketemu dia itu bisa dihitung kayak gitu. Dan memang jadi seperti itu tapi di sisi lain ada yang aneh lagi begini, meskipun Bu Yunda itu jarang sekali bertemu karyawan, tapi dia apal satu persatu karyawan itu, Bi. Bahkan karyawan yang baru, satu karyawan yang paling baru lagi ada yang namanya Yosi, cowok sih Yosi gitu. Dia orang genset, itu baru seminggu. Nah, satu saat dia ketemu Yosi itu di acara nikahan. Jadi mereka bisa ketemu Bu Yunda itu kecuali di acara pas dia lagi ngerias gitu. Kalau kebenaran di situ. Itu pas dia pernah ketemu yang namanya Yosi, karyawan baru, dia bilang gini, Yos, ini uang dikasih sama anakmu. Gitu. Anakmu si Doni kasih uang. Terus ini buat belanja istrimu, saya anggap aja kasih bonus, saya lagi senang gitu. Terus kamu jangan masang nomor terus gitu. Dia nerima tapi cengok gitu. Kok bisa tahu nama saya? Kalau nama saya mungkin dari suaminya, dari Pak Darmanto. Tapi kok nama anak saya main nomor kok ngerti gitu. Kalian seperti itu, Bi. Terus di sisi lain juga kalau dia pas ngelintas gitu lewat gitu, ada wangi-wangian yang khas banget, tapi bukan wangi-wangian yang dibeli di parfum toko, tapi lebih ke aroma bunga kemuning yang tipis tapi dalam begitu. Dia ngikutin kemana dia pergi itu wanginya seperti itu. Dan yang lain lagi, dia itu cuman beda berapa tahun dari Pak Darmanto, tapi dari physically dia itu nampaknya seperti 20 tahun. Kayak yang pernah dilihat dari 1-2 orang yang sering lihat gitu. Dia sangat jarang untuk ngobrol sama mereka. Dan menurut Pak Darmanto, dulu istri saya nggak seperti itu. Dia kan jadi sosok yang menutup diri, kayak ada sesuatu yang disimpan, dia nggak mau ketemu sama orang kecuali lagi ngerias gitu. Jadi pas cerita sama aku, Pak Darmanto bilang gini, dulu istri saya itu nggak seperti itu. Dia sosok yang penceria, dia sosok yang humble, yang bergaul sama lingkungan, sosialisasinya seperti itu. Tapi dulu itu waktu masih saya sama istri itu, ya istri masih jadi perias kampung lah ya, kelasnya gitu. Tapi ya karena saya guru SMP, kita juga belum punya anak, itu untuk kebutuhan hari-hari itu nggak terlalu pusing gitu. Tapi ada suatu peristiwa yang akhirnya mungkin dari asapnya, ada peristiwa yang mungkin merubah dia saat itu, ketika pada saat itu kan makin lama kita makin dikenal gitu, walaupun kelasnya kampung. Terus banyak sekali job di bulan Syawal kan, umumnya di bulan Syawal ada job. Terus karena aku juga belum banyak yang ngewangin, yang bantuin gitu, si Yunda istri aku tuh nerima satu job di pernikahan di luar daerah gitu ya, di desa yang lain, itu main nerima aja, sementara si bahan itu ya kan kayak pelaminan dan lain itu udah habis, udah out of stock gitu ya, udah habis. Udah out of stock, udah habis.
Dan tapi Yunda kan punya teman yang juga perias gitu kan. Akhirnya dilempar ke temennya itu. Nah, temennya itu kan seneng banget. Tapi ya itu dari sanalah ternyata untuk urusan pelaminan juga riasan dihandle sama temennya itu. Kita si Yunda sama si Pak Darmanto udah lepas gitu kan. Tapi tahu-tahu di hari pernikahan, nah, itu ada masalah besar di mana memang pelaminan dipasang. Tapi Prias nggak datang sama sekali. Dan itu ternyata disengaja sama temennya si Yunda itu untuk menghancurkan namanya si Yunda gitu. Jadi bukan hanya kita rugi secara finansial, malu, nama tapi juga. itu juga masuk ke ranah hukum, dilaporin lah seperti itu. Akhirnya setelah masalah itu selesai, kita selesain semua, Yunda itu akhirnya minta izin sama aku untuk pulang ke rumah orang tuanya. Itu hampir setengah tahun katanya, dan setiap dihubungin dia nggak mau gitu. Tapi entah dari mana setelah dia pulang dari kampungnya itu, dia pulang lagi bersama Darmanto, dia itu bangkit lagi, semangat banget buat gedein riasan yang dulu, ngembaliin namanya. Dan dari saat itu entah dapat ilmu dari mana pikirnya Darmanto itu langsung duk cepet naiknya gitu, Bi. Jadi sampai kayak lagi di cerita itu sampai punya seperti itu setelah pulang dari orang tuanya. Tapi ya keanehannya, yang tadinya dia itu penceria, sering banyak ketemu orang, dia jadi tertutup. Jadi gitu. Menutup ya. Bahkan kata Darmanto, yang aneh tuh begini, ketika jangankan sama orang lain, sama aku aja nggak mau ngobrol. Jarang sekali, kecuali nyuruh, Pak, ini alat ini dibeli. Pak, ini dikirim ke sana, karena dia yang nelpon, yang terima ini semua kan. Itu di kehidupan yang ceritanya ngobrol-ngobrol. Tapi untuk kehidupan pribadi, aku itu sepengin apapun, kata orang istriku cantiknya kayak apa, aku nggak bisa tidur bareng sama sekali. Sepengin apapun, kecuali di malam Selasa Kliwon. Itu pun dengan ritual-ritual tertentu yang aku nggak tahu gitu. Nah, dari dia pulang dari kampungnya itu, dia membawa seorang nenek gitu, namanya Saritem. Daripada sama aku, yang lebih sering ngobrolnya ya sama Saritem itu, kayak buntut kemana-mana sama Nini Saritem terus gitu. Merias sama Nini Saritem di rumah, maka bahkan sering di kamar juga sama Nini Saritem, ngobrol apa dan lain-lain. Akhirnya kan aku mulai curiga gini ya, kok perempuan ini yang bikin pengaruh buruk sama istriku, sedangkan aku ngapain aku punya segalanya kayak gini, sementara aku nggak bisa kayak dulu sama istriku. Dan kalau dilihat, istrinya juga nggak bahagia sama sekali dengan pencapaiannya dia. Jadi murung, pendiam, nggak kemana-mana gitu. Sampai pada akhirnya suatu ketika ada sesuatu yang membahagiakan buat Darmanto itu. Darmanto habis ngambil traktek apa ya di sini? Apa? Traktek apa? Layos gitu ya. Tenda. Habis ngambil tenda itu malam, ya sekitar jam 12-an malam gitu. Akhirnya dia pulang karena saking capek dia pengen tidur. Tapi kan mau bersih-bersih dulu, melewatin kamarnya dia. Kamarnya. Ya. Yunda juga kamarnya Darmanto kan. Di sana sayup-sayup dari buka pintu depan, kayak ada orang yang diribut. Ternyata benar, setelah itu dekat kamarnya dia, itu Yunda lagi ribut gede sama si Nini Saritem itu. Sebagai suami kan pengennya jangan ribut, tapi di sisi lain emang itu yang diinginkanku gitu loh. Aku nggak suka sama Saritem. Itu orang track recordnya dari 7 tahun setelah dia pulang dari kampungnya itu, ngomong sama si Pak Darmanto itu cuma enggih kayak gitu doang. Tapi nadanya ketus gitu loh, tapi nggak ngeliat orang gitu. Akhirnya kan dengan pertengkaran kayak gitu, yang dia dengar Darmanto, aku pokoknya nggak butuh kamu lagi Nini, kamu pergi dari sini, aku nggak butuh kamu lagi gitu. Tuh keras banget istrinya ngomong gitu. Oh iya, kau wis gede wis ini katanya, kamu udah besar, udah nggak butuh aku lagi. Oke, kata dia, kamu udah nggak pakai aku lagi, aku pergi, tapi ojo nyesel kata dia seperti itu. Itu kata Darmanto, ini medeni, ini serem, tapi sisi lain emang harus seperti itu. Aku pengennya jangan ada orang lain, pengen istriku balik lagi kayak dulu gitu. Akhirnya karena ini udah klimaks, pasti ini pulang kan. Darmanto ke belakang, tahu-tahu di belakang itu dekat dapur dia ketemu nama Nini Saritem. Itu kan gelap ya, cuman ya ada lampu-lampu yang downlight itu warna kuning. Dibilang, loh kok
kok ini Sari Hitam, dari bayangannya begitu, pas keluar petuan begitu, ketemu begitu, ya ini Sari Hitam. Dia bilang gini, loh itu Nini Sari Hitam itu raut, bisa marah begitu, wah pokoknya garang, emosional kayak gitu. Dia nggak ngomong nggak apa, tapi matanya kayak sesaat pada saat di sini gitu kan, atau di sini lah, itu kayak pelorot gitu, terus masuk lagi, matanya kayak keluar terus masuk lagi gitu. Dia ke arah samping, ada pintu lagi ke arah samping ke ruang tadi penyimpanan studio ya? Itu. Akhirnya karena penasaran, Darmanto itu balik lagi ke kamar. Ya masih ada Nini Sari Hitam, masih lagi dimaki-maki sama istrinya gitu loh. Loh ini siapa gitu. Nah praktis setelah itu, hal yang membahagiakan buat Darmanto, memang paginya benar-benar Nini Sari Hitam itu angkat kaki dari rumah itu. Itu angkat kakinya ngelihat angkat kaki atau tahu-tahu nggak ada? Tahu-tahu nggak ada, pokoknya pagi itu istrinya nyamperin, itu hal yang jarang banget, bikin ngajak sarapan kayak dulu gitu. Loh Bu, ini udah Pak, nggak usah ngomong macem-macem, kita harus bahagia, kita harus kayak dulu lagi, kata dia begitu. Loh siapa yang nggak senang, tapi jangan tanya itu udah pulang dari nggak di sini lagi, itu udah saya usir, kata dia begitu. Nah dari saat itu yang kebahagiaannya Darmanto itu ngerasa kayak ini Jung, kayak aku tuh rasanya kayak pengantin baru lagi gitu. Mungkin hampir mau tiap malam dia selalu melakukan gitu. Ya selama ini nggak pernah dia rasain dari istrinya, kemanjaan, kemesraan, hubungan seperti itu. Dan dia tahu dari istrinya ternyata aku selama ini sebenarnya pengen punya anak loh Pak gitu. Dan dia program kan punya anak, dan setahun dari itu nggak pernah jadi. Akhirnya dia periksa ke dokter, semuanya beres semua, nggak ada kendala sama sekali. Dan karena menurut orang-orang tua dulu, kalau misalnya main punya anak harus ada pancingan gitu kan. Akhirnya dia pancingan kayak gitu ya, sibuk ya gimana, akhirnya anak-anaknya pegawainya itu yang sering kalau punya anak kecil bawa ke sini gitu kan. Itu sering dikasih ya mainan, pakaian dipenuhin semua kayak gitu. Ada sekitar, dari dia cerita sama aku udah 7 anak yang seperti itu. Dan anak-anak yang dirawat sama Yunda itu nggak lama pasti sakit. Bahkan ada satu yang meninggal namanya Agil, itu anaknya Yitno tadi yang ditanyain, bisa nggak ngurusin kerjaan gitu. Itu satu saat kan Darmanto kedatangan seorang teman, jadi teman lama gitu. Setelah ngobrol-ngobrol gini, Toto, kamu enak banget toh hidupnya toh, sekarang udah mulia, kamu jadi orang, punya segalanya kayak itu. Istrinya, wah istrinya ayu banget, kayak orang nggak pernah tua ya toh. Enak jadi kamu, aku pengen. Darmanto cuman diem aja, tapi di dalam benaknya dia, enak opo, istri kayak gitu juga nggak pernah digaulin, nggak kayak ini gitu kan. Tapi lagi-lagi temennya ngomong, ingat toh, mungkin ada rahasia di balik rahasia. Sebelum dia pulang seperti itu, ada rahasia di balik rahasia, kamu mesti hati-hati, yang jeli toh gitu. Dia pulang, dipikirin kan. Setelah ketemu sama temennya hari itu, malam berikutnya istrinya kan itu udah megang si Agil, lagi belum meninggal itu Agil, itu yang namanya bocah kecil yang Agil. Itu dia lagi habis nganter inilah ya, pesenan itu apa riasan begitu, terus masuk ke kamar tengah malam lagi. Itu kadang nginep sih anaknya yang dirawatin. Itu pintu kamarnya Yunda kan ada buka sedikit segini. Itu dari dia pertama masuk ke ruang tengah, terus ke kamarnya itu dengar suara istrinya bercanda-canda sama si Agil, kan ada 2 tahunan gitu kan. Tuh pas dilihat bener istrinya lagi nyuapin jeruk gitu kan, lagi nyuapin jeruk ini. Ayo ini dimakan. Tapi pas dia itu nggak ngeliatin begitu mau geser, suaranya berubah jadi suara kayak nenek-nenek itu. Jadi kok, ayo suapin ini, makan kamu, seperti itu suaranya gitu. Pas dilihat itu Nini Sari Hitam. Ini bukan si Yunda lagi, Nini Sari Hitam gitu. Pas dia lihat lagi begini, dia coba dikocok-kocok begini kan, kok bukan Nini Sari Hitam, bukan juga istrinya, tapi sosok kayak putri seperti itulah, pakaian kemben seperti itu. Jadi dia lagi maksa dijejel-jejelin begini ke anak kecil itu. Gitu. Dia saking takutnya, dan dia masih berpikir ini mungkin aku salah lihat. Tadinya mau tidur, dia keluar lagi gabung sama
pegawainya yang masih begadang gitu. Tapi di lain waktu di malam tertentu juga dia ngelihat juga sama mirip ada kejadian seperti itu. Jadi ada suara kayak tembang-tembang Jawa gitu lama gitu kayak kidung-kidung begitu. Pintunya lagi-lagi kebuka Iya, sedikit. dari kamar situ ya. Dia mau masuk nggak jadi. Istriku lagi nembang Jawa ini aneh walaupun di gendingan itu kepogiro dan lain-lain itu nikahan itu lumrah tapi istriku nggak pernah nyanyi begitu. Pas diliatin istrinya itu lagi nyanyi di depan piolet ya di kaca itu sambil dia ngebuka suatu kotak dan kotak itu Darmanto apal banget kemanapun dia pergi kotak itu selalu dibawa ya lebih tepatnya kayak tepak begitu kan. Yang buat naruh pulpen ya. Iya ya seperti itu jadi dia tuh nyanyi tembang Jawa sambil ngemil begitu. Yang diemilin apa dia? Selama bertahun-tahun lamanya baru tahu yang diemilin itu rambut sama kuku. Gitu. Gue jadi pengen ngemil kopi. Ya mungkin aku tak ini ya. Sorry bentar. Rambut sama Rambut potongan rambut kecil dia pendek-pendek segini sama kuku gitu. Nah pernah memang Darmanto pernah ada yang nembus jadi karyawan pernah ada yang dipanggil suruh ngambil apa itu kalau setiap mau apa ya mau ngerias ada ritual ya etok-etoknya pura-puranya dia itu ngerapiin rambut terus bersihin kukunya tak taunya dikumpulin di situ gitu loh. Nah itu pas dia ngelihat dia makanin kuku kayak gitu Darmanto kan penasaran loh masa kuku dimakanin dia coba dipertegas lagi gitu dilihatin mantengin begitu iya kuku sama rambut tapi nyanyi Jawa yang ngidung begitu bener-bener rasanya merinding semua kayak gitu tapi dia itu kan fokusnya ke istrinya sama ngiran di depan cermin tahunya bayangannya bukan istrinya lu nyalain dulu oke. Nah sambil nunggu Bro Ayung nyalain rokok sekitar ini 20 menit ini kopi legit ya kopi legit dari Malang nanti kawan-kawan yang penasaran bisa cek di video deskripsi aja gitu lanjut ini, ya lanjut ini gue ngemilin bijinya itu di sama teman-teman ternyata di depan di tiolet itu di kaca tiolet itu bukan istrinya bukan Ayunda bukan Yunda lagi tapi justru Nini Saritem. Jadi di depan itu Nini Saritem sambil ngemilin kuku. Bukan aturan kan kalau misalnya cermin selalu memantulkan benda yang di depannya gitu kan. Tapi di sana enggak. Dia misalnya dari sini ke sana lah berapa meter si Darmanto itu. Jadi dia ngelihat begini tapi si Nini Saritem yang di dalam cermin itu lihatnya Darmanto gitu loh. Jadi gini sambil ngeliatin gitu sambil apa kowe mau apa kowe seolah-olah seperti itu gitu loh. Nah balik lagi ke arah Yunda istrinya itu jadi putri itu lagi geser bentuknya ganti-ganti seperti itu terus tuh merinding semua itu pingsan di situ dia akhirnya itu Darmanto itu pingsan di depan pintu dia pagi-pagi tahu-tahu udah di kamar udah di dalam kamar tadi gitu ya terus dia coba nembung kalau Jawa itu nembung dia ngomong sama istrinya semalam aku bu niat kejadian kayak gini-gini Ayunda mengelak enggak aku enggak kayak gitu aku kan ngerias kata dia begitu aku kan ngerias bapak kan bawa alat yang kemarin malah ditungguin disuruh ngambil itu kain yang tenda yang kurang malah nggak balik lagi gitu Ayunda itu malah justru ada di pernikahan gitu kan akhirnya dari itu ini jelas nggak beres dan si Agil itu belum aku ceritain sih tadi yang anak kecil tadi itu akhirnya meninggal dengan ruam-ruam biru bukan riam ya ruam biru semua sekujur tubuhnya kayak gitu dan untuk menutup kecurigaan dan lain-lain disenyum-senyum dia akhirnya apa tuh dia ngasih insentif yang macam-macam lah supaya si Yitno itu ya. nggak bisa nggak keluar omongan kayak gitu. Nah setelah kejadian seperti itu akhirnya si Pak Darmanto itu ngomong ke temennya yang tadi yang kemarin itu main gitu. Jadi Gus bisa sebut saja namanya Agus gitu bukan Agus ini gitu. Jadi Gus ini bagus itu orang sakti jangan disebut. Jadi Gus aku melihat kejadian begini Gus menurut kamu gimana? Lah aku kan udah bilang toh yang jeli toh
kamu udah buka kayak terus gimana, solusinya gimana. Itu diam-diam dia juga nggak pengen ganggu istrinya yang udah mulai dekat sama dia kan, nggak mau merusak suasana, coba diselesain sendiri. Itu hubungin si Agus. Itu akhirnya ya melalui jasa seseorang yang tahu tentang dunia kayak gitu. Sekali dua kali nggak bisa, terlalu kuat katanya. Jadi si Putri itu ya sebut saja kemuning gitu, karena baunya kemuning gitu kan ya. Putri kemuning itu terlalu kuat, nggak bisa diiniin. Dan pada akhirnya 1, 2, 3 paranormal, akhirnya ada paranormal yang satu orang, ya aku nggak ngomong paranormal sih, pokoknya orang bisa gitu kan, itu datang ke rumah. Itu di saat, karena mungkin perang yang kemarin-kemarin berakibat di fisiknya Yunda sendiri, itu dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit selama berapa minggu gitu, dia cuman bisa baringan, tapi nggak ngomong, nggak apa, nafas normal, apa normal. Dia manggil dokter juga nggak ada apa-apa gitu kan. Itu akhirnya bilang sama Pak Darmanto, ini itu sebenarnya istri bapak itu dia sebenarnya dia punya dari turun temurun, dari dulu-dulunya itu ibu-ibunya pria semua gitu. Itu ada ajian khusus, rapalan khusus yang kemudian dibuka sama seseorang yang ngerti. Orang itu namanya Saritem. Membuka amalan itu kuncinya gitu. Tapi amalan itu tidak disadari sama istrinya jenengan. Itu melibatkan bangsa seperti itu, kayak pesugihan, nah seperti itu. Akhirnya menggunakan kayak seperti itu, dan ini udah bertahun-tahun, akhirnya menyatu jadi satu ke tubuhnya dia. Itu udah mendarah daging. Makanya susah Pak, udah gitu powernya gede gitu. Nah, kuku-kuku itu sama rambut itu memang sengaja diambil, itu kebalikannya, jadi ke Ayunda sendiri jadi awet muda gitu. Nah, kenapa riasannya selalu disenengin sama orang? Karena walaupun manten itu ya, pengantin itu wagu atau gimana, itu kelihatan cantik seperti itu. Makanya dia selalu diambil kalau ada, nah ini pasti jobnya kena sama dia gitu. Nah terus gimana ini? Ya pelan-pelan Pak, harusnya pelan-pelan. Itu salahnya Darmanto, itu nggak sabar. Orang ini pulang, dia malah pakai dukun. Dia punya duit kan Bi, akhirnya pakai dukun, itu diambil paksa si ini. Jadi seperti mungkin ada satu hal yang baru, atau teman-teman juga udah paham tentang hal begituan. Jadi kalau sesuatu yang udah mendarah daging gitu, itu sifatnya harus dikecilkan dulu powernya, gitu, baru diambil. Nanti fisiknya nggak ngefek. Tapi kalau udah gede, apalagi sakit parah begitu, diambil, ya itu akhirnya Ayunda larut. Ayunda itu meninggal. Meninggalnya gara-gara itu, diambil paksa. Diambil paksa seperti itu. Terus? Ya udah meninggal, mau ngapain? Ya, lanjutin lagi. Gue nyalain rokok dulu. Oke. Nah jadi itulah penyesalannya Darmanto itu. Kenapa aku memang membiarkan istriku seperti itu? Aku pikir dia itu lagi bangun dari keterpurukannya gitu loh. Mau dia bangkit, aku nggak mau ngerusuin gitu. Terus dia diem atau apa, mungkin lebih fokus. Tapi nggak tahunya ada kaitannya. Ada sesuatu di belakang itu ya. Jadi penyesalan terdalamnya dia, kenapa aku nggak tahu lebih awal? Kalau aku tahu lebih awal, mungkin istriku bisa diselamatkan gitu loh. Dan ini semua nggak ada gunanya gitu. Iya. Ya. Serem juga. Cerita lu serem juga, serius. Dia makanin kuku, kata yang menurutku ya, dari ceritanya Darmanto, yang serem itu bukan di lain-lain, tapi di kaca itu kenapa ngeliatnya kesini gitu loh. Lo udah kelar belum? Kalau lo udah kelar, gue mau ada sesuatu sedikit. Sedikit bocoran aja. Ini ngomongin masalah perias yang di lapak horor ya, yang itu. Banyak banget yang nanyain kelanjutannya perias itu seperti apa gitu. Ceritanya udah ada, gue udah dapet. Cuman belum dapat izin dari yang bersangkutan. Nah itu belum dapat izin untuk hal yang itu, dan gue harus mesti sortir ini itu, dan impactnya memang sebenarnya agak cukup gede juga kalau misal diceritain ya. Makanya itu tadi gue kekeh gitu kan. Kalau emang udah dapat izin, baru dapat izin, dan baru gue mikir cara ngolahnya tuh gimana. Nah berhubungan dengan rambut tadi ya, kayak rambut, sisa-sisa rambut yang dikumpulin. Nah kebetulan yang di Sang Pria satu kan lebih ke salon ya. Itu kan banyak rambut yang terkumpul gitu. Nah, ya ada sesuatu yang dilakuin di
rambut-rambut itu gitu. Intinya seperti, tapi belum bisa gue buka sekarang. Iya. Intinya kayak gitu, makanya pas begitu lo nyebut rambut kuku kayak gitu kan. Iya bener. Jadi sorry, aku mau masuk ngomong lagi. Mungkin teman-teman, ya aku tahu teman-teman semua orang cerdas gitu. Tapi bawain kayak gini nggak sederhana itu gitu. Iya, Harus ada izin, harus memang kita nakar dulu gitu, kayak gimana efeknya dan lain-lain gitu. Kita tahu batasnya seperti apa, nanti impactnya seperti apa. Itu sih. Sama kayak cerita di Lapak Horor, salah satu cerita yang judulnya Kawin. Itu menurut gue sih impactnya luar biasa ya. Karena dari situ gue tahu, dari komentator gitu. Ternyata banyak yang mau ngepet gitu ya, maksudnya yang kayak gitu tuh banyak gitu. Itu miris sih, menurut gue miris sih. Kapan-kapan gue take down juga tuh video kayak gitu. Makanya ya itu sih, kita dari sisi kitanya lebih berhati-hati juga sih, mana yang bisa di-share, mana yang nggak bisa atau nggak boleh di-share kayak gitu. Kita tahu batasannya, itu penting banget soalnya bagi kita. Nggak cuma sekedar kita terima cerita terus kita ceritain bener-bener mentah-mentah kayak itu tuh gampang banget kalau kayak gitu. Cuman yang bikin susah itu kan ada bagian yang harus dibuang, ada bagian yang harus dimodifikasi juga supaya kita menjaga narasumbernya juga kayak gitu kan. Itu kan penting banget kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Lu udah kelar kan, Bro? Udah. Intinya itu tadi ya, Mbak Yunda meninggal karena itu tadi ada sesuatu yang diambil secara paksa dari badannya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu cerita dari Bro Ayung. Thank you banget dan ya ceritanya serem banget ya, menurut gue serem banget kayak gini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin Riam Biru, udah mau dengerin ceritanya Bro Ayung. Terima kasih banyak dan di sini gue mewakili minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan, sesuatu yang nggak enak di hati, di pikiran atau di mata kawan-kawan semua, mohon dimaafkan gitu. Bagaimanapun juga ya, kita sama-sama, kita manusia biasa ya, apalagi kayak gini kita ngomong tuh tanpa skrip, asal jeplak gitu aja. Gitu. Kemungkinan untuk salahnya tuh gede banget, mohon dimaafkan. Selain itu, semoga kita semua tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki ya, amin. Gitu. Nah, sekali lagi kita minta maaf, sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.